Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil rangkuman akhir produksi bersih. Kami beranggotakan Dimas Alfi Wibisono, Irda Hendriani, M. Alwi, Nur Wulandari, Santi Fatmawati, Yatmini Sriastuti. Poin yang akan kita bahas itu yang pertama, diagram alir dan neraca massa. Kedua, ruang penerapan produksi bersih. Ketiga, analisis kelayakan teknis dan ekonomi rancangan penerapan produksi bersih. 4. Proper. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir dan neraca massa. Pengertian produksi bersih. Produksi bersih menurut Kementerian Lingkungan Hidup 2003, produksi bersih merupakan strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi terbentuknya limbah, dan mencegah terjadinya pencemaran melalui siklus hidup produk. Selanjutnya itu neraca massa. Neraca massa digunakan untuk mengetahui jumlah bahan dan air yang digunakan selama proses produksi dan juga limbah yang dihasilkan. Prinsip umum dari neraca massa adalah membuat persamaan yang tidak saling tergantung satu sama lain, di mana persamaan tersebut jumlahnya sama dengan jumlah komposisi massa yang tidak diketahui. Persamaan neraca massa MA ditambah MB ditambah MC ditambah MD ditambah ME ditambah makumulasi. Apabila tidak ada massa yang terakumulasi, maka persamaan menjadi MA ditambah MB ditambah MC ditambah MD ditambah ME. Selanjutnya itu ada, bisa dilihat diagram alir proses pembuatan tahu. Di situ ada proses pencucian, perendaman, penirisan, penggilingan, perebusan, penyaringan, dan pencetakan. Bisa dilihat juga outputnya dari semua ini. Kita lanjut ke diagram alir. Diagram alir atau bagian arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafik dan urutannya dihubungkan dalam panah. Diagram ini mengikuti ilustrasi atau penggambaran menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pilihan teknik produksi bersih. Yang pertama ada perubahan bahan baku. Yang kedua, tata cara operasi dan tata kelola yang baik. Yang ketiga, penggunaan kembali. Yang keempat, perubahan teknologi. Dan yang kelima, perubahan produk. Selanjutnya ada produksi bersih. Itu terbagi menjadi 2, tata letak yang baik, good housekeeping GHK. Yang kedua ada pengolahan bahan kimia, chemical management CM. Selanjutnya fokus GHK dan CM. Yang pertama ada menetapkan produktivitas, yang kedua menghemat biaya, yang ketiga pengurangan dampak lingkungan, dan yang keempat meningkatkan prosedur organisasi dan keselamatan di tempat kerja. Selanjutnya prinsip langkah-langkah GHK. Yang pertama ada no cost, yang kedua ada low cost. Ya, sampai di sini penjelasan yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah merupakan suatu usaha tambahan proses yang dilakukan oleh industri untuk mengurangi dampak
lingkungan dengan cara meminimalisasi limbah yang dihasilkan. Meminimalisasi limbah perlu melibatkan keseluruhan proses produksi melalui dari penyediaan bahan hingga pembuangan akhir limbah. Manfaat dari produksi bersih itu ada 8. Yang pertama, sebagai pedoman perbaikan produk dan proses. Kedua, penggunaan sumber daya alam dan energi yang lebih efektif serta efisien. 3. Mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemaran atau limbah. 4. Mengurangi terjadinya resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 5. Mendorong pengembangan teknologi pengurangan limbah serta teknologi bersih yang ramah lingkungan. 6. Menghindari biaya pemulihan lingkungan. 7. Meningkatkan daya saing produk melalui penggunaan teknologi baru, perbaikan teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi sehingga mengurangi biaya pengolahan limbah. Rancangan penerapan produksi bersih. Produksi bersih merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku, air dan energi, dan pencegahan pencemaran dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi timbul limbah. Istilah pencemaran seringkali digunakan untuk maksud yang sama dengan istilah produksi bersih. Demikian pula dengan ekoefisiensi yang menekankan pendekatan bisnis yang memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dengan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip dari produksi bersih. Yang pertama yaitu elimination, pencegahan, rating, berpikir ulang, reduce, pengurangan, terus pakai ulang atau penggunaan kembali, recycle, daur ulang, recovery or reclaim, pungut ulang atau ambil ulang. Pengertian GHK, Good Housekeeping. GHK atau Good Housekeeping adalah manajemen tata letak yang dilakukan di tempat kerja yang mencakup peralatan, dokumen, bangunan, dan ruangan untuk membuat tempat kerja menjadi bersih, rapi, aman, dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi bahaya yang ada di tempat kerja. GHK atau Good Housekeeping adalah manajemen tata letak yang dilakukan di tempat kerja yang mencakup peralatan, dokumen, bangunan, dan ruangan untuk membuat tempat kerja menjadi bersih, rapi, aman, dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi bahaya yang ada di tempat kerja. Analisis kelayakan teknis dan ekonomi, rancangan penerapan produksi bersih. Setiap industri pasti memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya industri. Dampak positif dari industri ini adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga dapat memberikan sumbangsi dalam mengurangi jumlah pengurangan. Sedangkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan dari hasil produksi. Kurang kesadaran dan kemampuan finansial menjadi kendala dalam pengolahan industri yang ramah lingkungan. Sampai sekarang, strategi pengolahan lingkungan industri mulai mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Perubahan tersebut cenderung mengarah pada upaya preventif atau pencegahan yang terus dikembangkan secara berkelanjutan dan pada akhirnya mencapai sebuah prinsip yang dikenal dengan prinsip alternatif produksi bersih. Kendala penerapan produksi bersih. Pertama, kendala ekonomi. Kendala ekonomi timbul apabila kalangan usaha tidak merasa mendapat keuntungan dalam penerapan produksi bersih. Kendala teknologi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya kurangnya sosialisasi atau penyebaran informasi tentang konsep produksi bersih. Penerapan sistem baru memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan berpotensi menyebabkan gangguan atau masalah baru dan tidak memungkinkan adanya perubahan peralatan. Akibatnya, terbatasnya ruang kerja atau produksi. Ya, yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan di daerah.
Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud adalah yang pertama, pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, yang dimana pembuatan dan penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam, bahan beracun yang timbul, limbah, serta pencemaran sepanjang daur ulang hidup produk dan jasa. Yang kedua, ada sistem manajemen lingkungan. Adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya. Yang ketiga, ada ekolabel, adalah label lingkungan yang berupa pernyataan atau tanda yang menunjukkan suatu keunggulan produk dalam memberi manfaat terhadap pelindung lingkungan. Yang keempat, ada produksi bersih. Produksi bersih adalah strategi pengolahan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan, mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya, sehingga meminimalisir risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, serta kerusakan lingkungan. 5. Teknologi berwawasan lingkungan adalah teknologi yang diterapkan pada suatu kegiatan terkait dengan proses produk dan jasa sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang keenam, ada penerapan. Adalah para pihak yang melaksanakan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang dapat mencangkup pengelolaan usaha kegiatan baik dari kalangan lembaga pemerintahan daerah, industri, lembaga pendidikan, dan lembaga kemasyarakatan. Yang ketujuh, ada pemangku kepentingan. Adalah para pihak perorangan atau organisasi yang memberikan perhatian terhadap kegiatan terkait dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan oleh pihak penerap. Yang kedelapan, ada materi. Materi adalah materi penyelenggara urusan pemerintahan di dalam bidang pengolahan lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada sejarah proper. Proper adalah penilaian kerja perorangan lingkungan atau perusahaan yang memerlukan indikator yang terukur. Hal ini yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan peranan perusahaan dalam melakukan pengolahan sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan program lingkungan hidup yang diberi nama proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengolahan lingkungan hidup. Yang terakhir, ada ruang lingkup proper. Proper merupakan suatu langkah terpadu Kementerian Negara Lingkungan Hidup melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. 4 kegiatan utama yang mencangkup dalam pelaksanaan proper yaitu pengawasan penataan perusahaan, penerapan keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan. Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan peranan perusahaan dalam melakukan pengolahan sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan program lingkungan hidup yang diberi nama proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengolahan lingkungan hidup. Yang terakhir, ada ruang lingkup proper. Proper merupakan suatu langkah
Terpadu Kementerian Negara Lingkungan Hidup melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. 4 kegiatan utama yang mencangkup dalam pelaksanaan proper yaitu pengawasan penataan perusahaan, penerapan keterbukaan dalam pengolahan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan. Mekanisme proper. Pelaksanaan proper diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, di mana perusahaan yang menjadi target peserta proper adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas. Setelah peserta ditetapkan, kemudian dilakukan pengumpulan data swab pantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengolahan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swab pantau, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH. Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengolahan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian proper yang ditetapkan. Hubungan proper dengan produksi bersih. Proper merupakan lembaga yang memberikan apresiasi kepada perusahaan atau industri yang patuh dengan melakukan pengolahan limbah dengan baik agar tidak tercemari lingkungan di sekitarnya. Sedangkan produksi bersih merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan peringkat proper tersebut. Sekian hasil presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.